Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Yoga Panggit, NRP 0819040046 dari kelas TP5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang compiling tugas keandalan dari minggu 1 sampai 16 untuk memenuhi tugas mata kuliah keandalan, perawatan, dan manajemen risiko. Untuk study case yang saya ambil yaitu analisa risiko pada proses pabrik kimia liquefied natural gas dari coal bed methane. Jadi yang pertama pendahuluannya yaitu objek penelitian. Untuk proses pembuatan LNG terdapat 4 main unit yang diperlukan, yaitu acid gas removal, H2O removal, fractionation unit, and liquefaction unit. Pada setiap unit proses perlu dilakukan seleksi untuk menentukan proses yang paling efisien. Nah, pada proses tersebut nantinya akan timbul juga masalah-masalah ataupun risiko yang ditimbulkan dari 4 main unit tadi. Maka dari itu dibuatlah tugas penelitian analisis risiko pada proses pabrik kimia ini. Jadi ini adalah penjelasan tentang equipment-nya atau main unitnya. Ada acid gas removal unit, H2O removal unit, liquefaction unit, dan fractionation unit. Nah, untuk gambar yang di sini adalah gambar PNID dari proses pabrik kimia liquefaction natural gas. Jadi nantinya fluida akan masuk kepada kolom yang mana akan dipompa dan diolah oleh 4 main unit tadi. Jadi untuk prosesnya dibagi menjadi 4 main unit dan nantinya hasil dari proses tersebut akan menuju LNG heat exchanger dan condensate storage tank untuk nantinya menghasilkan liquefaction natural gas tersebut. Nah, alur proses dalam pengerjaan studi case kali ini yaitu yang pertama studi literatur. Untuk yang kedua ada pengumpulan data. Yang ketiga menentukan ruang lingkup analisa. Keempat menentukan probability, yaitu frekuensi kejadian dari fault tree analysis mulai dari top event hingga basic event. Menentukan konsekuensi, COF ataupun POF-nya, dan yang terakhir membuat matriks resiko. Dalam penggunaan materialnya, pipa material menggunakan SA106 grade B. Sedangkan untuk yang fitting menggunakan SA234 grade BPB. Nah, pipa karbon steel ini digunakan secara luas di bidang industri dan mudah ditemukan di pasaran. Dan juga sifat mekaniknya dapat meningkatkan produksi dari pabrik kimia sendiri. Atau yang selanjutnya ada fitting dan equipment. Di sini proses memiliki fitting dan equipment. Yang pertama itu pipe fitting. Ada fitting elbow dan fitting T, fitting reducer, fitting cap, serta equipment. Nah, equipment yang berada pada proses pabrik kimia tersebut adalah CO2 absorber, amine regenerator, feed dryer, mercury removal vessel, scrub column, deethanizer column, deprobonizer column, deputinizer column, scrub column overheat condenser, serta yang terakhir LNG heat exchanger atau main heat exchanger. Untuk manfaat-manfaat ataupun kegunaan dari equipment setelah dijelaskan pada bawah dari nama-nama equipment tersebut. Nah, ini untuk halaman yang selanjutnya adalah tugas tugas reliability, di mana kita melakukan random data pada Minitab. Jadi intervalnya ada 100 ataupun jumlah datanya ada 100. Dan nantinya kita melakukan perhitungan data-data tersebut di Excel.
Tapi ditentukan event probability-nya saya dapat 0,6 dan number of trial-nya 1000. Jadinya apa yang tercantum di tabel tersebut ini adalah data-data yang telah dihitung pada software Minitab. Oke, untuk yang selanjutnya penentuan distribusi parameter dan estimasinya untuk tugas minggu kelima. Nah, untuk tugas kali ini diberikan studi kasus pada time to failure yang line 7FA, AL102A, B1. Kita sudah diberikan data oleh Bu Arum bahwa nantinya kita mengolah data yang berada pada Excel untuk dicari identifikasi distribusi datanya. Karena nantinya kita akan menggunakan distribusi normal, eksponensial, Weibull ataupun log normal pada study case tersebut. Nah, dari data yang telah kita peroleh dan kita olah menggunakan software Minitab, maka bahwa kita ketahui bahwa distribusi parameternya adalah eksponensial dan parameter estimasinya sebesar 715,9997. Nah, setelah menentukan distribusi parameter dan estimasi parameternya, kita harus menentukan reliability masing-masing komponen selama X jam, peluang kegagalan masing-masing komponen, dan reliability masing-masing komponen selama X jam, antara 2X sampai 3X jam. Jadi X ini adalah pengurangan digit NRP. Jadi Jadi 6-4 sama dengan 2. Nah, untuk perhitungan reliability kita hitung dahulu probability dari komponen selama 12.000 jam. Di mana perhitungannya tertera pada PDF ini atau halaman ini, yaitu 1 min E pangkat min lambda X. Dan diperoleh probability-nya 1. Nanti kemudian reliability itu hasil dari probability-nya dikurangi angka 1. Dan reliability yang terdapat pada komponen 12.000 jam yaitu 0. Peluang kegagalan atau probability kegagalan komponen lebih dari 5.200 jam. Nah, untuk perhitungan probability sama dengan yang atas, yaitu 1 min probability X kurang dari sama dengan 5.200. Dan diperoleh peluang gagalnya yaitu 0. Serta untuk yang reliability masing-masing komponen antara 2.200 jam sampai dengan 3.232.000 jam, yaitu probability 22.000 dikurangi probability 32.000 sama dengan 0. Jadi reliability antara 22.000 jam sampai dengan 32.000 jam yaitu 1 min 0 sama dengan 1. Sama halnya dengan time to failure yang 7FA bin 111. Saya salah menuliskan time to failure-nya. Nah, sama halnya dengan yang study case yang atas, kita harus mencari estimasi distribusinya dan distribusi parameternya juga. Nah, ditentukan bahwa distribusi parameternya adalah log normal dan estimasi parameternya adalah mu 8,000653 dan delta yaitu 0,40991. Setelah menentukan distribusi parameter dan estimasi parameternya, tentukan sama dengan yang study case sebelumnya. Oke, untuk jawabannya tertera pada slide. Jadi reliability selama 12.000 jam diperoleh 0, peluang kegagalan lebih dari 5.200 jam diperoleh 0,09, dan reliability antara 22.000 jam sampai dengan 32.000 diperoleh 1. Nah, sedangkan ini adalah tabel untuk distribusi normalnya.
Oke, untuk selanjutnya ini adalah tugas 7, yaitu tugas tentang mencari nilai keandalan jika kegagalan switch sebesar 0,1. Ini tugas yang diberikan oleh Bu Arum. Nah, komponennya menggunakan komponen yang sebelumnya yaitu 7FA L102A B1 dan 7FA bin 111. Oke, kita skip saja langsung kepada soalnya, yaitu ditanya nilai keandalan jika kegagalan switch sebesar 0,1. Oke, jadi nilai keandalan jika terjadi kegagalan switch sebesar 0,1 adalah 0,7954. Diperoleh dari perhitungan QA, QB, QC, QD, QS, serta RS. Dan nantinya yang terakhir kita menghitung R system. R systemnya itu 1 main Q system. Dan yang 1B ditanya hitung nilai keandalan jika terjadi kegagalan pada switch dengan data yang sama. Q system yaitu QAB dikalikan QCDAB. Dan nantinya kita peroleh R systemnya jika tidak terjadi kegagalan pada switch sebesar 0,858. Dan untuk yang kedua, nomor 2A, yaitu nilai keandalan sistem. Jadi nilai keandalan sistem di atas sebesar 0,742. Sama halnya seperti yang atas, kita menghitung RA sampai RF. Ini sistemnya menggunakan sistem paralel, jadi hitungannya kita menggunakan combined system. Untuk yang 2B, yaitu nilai keandalan sistem jika komponen tersusun paralel dengan minimal satu komponen sukses. Diperoleh bahwa RAC sama dengan RA kali QC plus QA kali RC plus RA RC. Diperoleh 0,9344. Dan RBD yaitu RB kali RD plus RB QD plus QB kali RD, yaitu diperoleh 0,9972. Nah, nantinya hasil tersebut dikalikan ke dalam R system, yaitu RAC dikali RBD dikali RE dan RF. Dan diperoleh R sistemnya yaitu 0,7029. Kita beralih lagi pada study case yang analisa risiko pada proses pabrik kimia liquefied natural gas dari coal bed methane. Oke, kali ini kita skip untuk pendahuluannya. Alur prosesnya juga kita skip. Staff fitting dan equipmentnya. Dan pada pembahasan kali ini kita identifikasi jenis-jenis kegagalan proses pabrik kimia coal bed methane. Nah, kegagalan yang pertama yaitu kebocoran pipa. Di sini kemungkinan komponen gagalnya adalah pipe atau pipa itu sendiri, dan penyebab kegagalan adanya pihak yang mengabaikan peringatan, adanya kelebihan muatan. Nanti penyebab kegagalan tersebut akan menimbulkan kebocoran pipa. Yang kedua ada korosi. Di sini yang kemungkinan komponen gagalnya yaitu pipe, mechanical equipment, dan fitting. Penyebabnya yaitu kurang terproteksinya material yang dipakai, serta kegagalan pada coating sebagai pelapis pada material yang menyebabkan korosi. Untuk yang selanjutnya ada cacat pengelasan. Cacat pengelasan pada joint pipe, joint mechanical equipment. Penyebab kegagalannya adanya kelalaian welder pada saat proses pengelasan. Untuk yang keenam, bencana alam all komponen. Jadi semua komponen yang berada pada pabrik kimia tersebut. Terjadinya gempa bumi pada site pabrik. Yang ketujuh, cacat material, yaitu all komponen juga adanya ketidakpaduan antara bahan material dengan rencana penggunaan. Cacat sistem pembantu. Sistem pembantu di sini kita kategorikan dalam valve. Dan komponen gagalnya menyebabkan adanya kegagalan pada sistem pembantu dalam proses. Dan yang terakhir adanya intervensi pihak ketiga, yaitu terjadinya kegagalan ataupun kesalahan dalam pengoperasian pada tiap-tiap equipment. Nah, setelah kita tahu identifikasi jenis kegagalannya, kita golongkan untuk top event, main event, dan intermediate eventnya. Top eventnya yaitu kegagalan proses pabrik kimia coal bed methane. Main event 1 dan main event 2 yaitu kegagalan proses pabrik kimia coal bed methane karena faktor eksternal serta faktor internal. Untuk intermediate eventnya yaitu korosi, intervensi pihak ketiga, bencana alam, cacat material, cacat pengelasan, cacat sistem pembantu,
korosi karena faktor internal, korosi karena faktor eksternal, korosi dikarenakan medium, dan korosi dikarenakan ukuran proteksi. Nah, untuk yang basic event ini sangat beragam. Yang pertama, adanya pihak yang mengabaikan peringatan, adanya gangguan implisit, adanya sabotase, kelebihan beban, hingga kegagalan karena dibonding. Nah, untuk yang selanjutnya, sampailah pada fault tree analysis, di mana fault tree analysis ini dimulai dengan menentukan kejadian yang akan dibedah hingga menurun ke suatu kejadian yang paling dasar dan menjadi sebab dari suatu kejadian. Oke, untuk aturan dalam membuat FTA adalah mendeskripsikan fault event, mengevaluasi fault event, serta melengkapi semua gerbang logika, logical gate. Oke, saya sudah merancang tentang fault tree analysis yang dimiliki oleh pabrik kimia liquefied natural gas dari coal bed methane, yaitu yang pertama kegagalan proses pabrik kimia coal bed methane masuk ke dalam top event. Untuk yang middle eventnya kegagalan proses pabrik kimia karena faktor internal dan faktor eksternal, dan untuk selanjutnya intermediate event dan basic eventnya dapat dilihat pada fault tree analysis yang sudah tertera di PDF. Nah, untuk yang selanjutnya kita jabarkan proses tadi ataupun analisis resiko tadi, fault tree analysis, ke dalam simulasi Monte Carlo, di mana dalam simulasi Monte Carlo ini terdapat 5 parameter, yaitu kita memilih 4 main unit dan heat exchanger tadi. Dan dijelaskan bahwa pabrik kimia ini memiliki sistem combine. Jadi kita memilih running dan interaksinya seperti model yang tertera pada halaman kali ini. Nah, asumsi dari R value ini kita pilih dari theoretical reliability yang sudah dipilih oleh saya, dan parameternya itu 0,8. Sedangkan untuk R value dari sistemnya itu 0,60732. Dan untuk random numbernya kita memilih untuk random number ini sekitar 0,54 sampai 0,9. Nah, untuk total iterasi yang kita jalankan yaitu 1002, di mana mostly atau rata-rata ini kumulatif sukses lebih banyak daripada kumulatif failure, di mana nantinya terhadap sistemnya ataupun terhadap proses pabrik kimia tersebut masih dalam kategori aman tingkat risikonya, di mana error yang terjadi hanya sebesar 2%, 0%, 0%, 2%, 1%, dan 3%. Nah, kita bahas sampai pada yang terakhir, yaitu pemilihan konsekuensi ataupun analisa failure mechanism berdasarkan RBI API 581. Nah, analisa konsekuensi dilakukan dengan menggunakan perhitungan konsekuensi level 1 API 581. Nah, untuk penentuan failure mechanism saya memilihkan alur-alur dari yang pertama, yaitu penentuan fluida representatif, penentuan lubang kebocoran, penentuan fase fluida setelah terlepas, estimasi laju kebocoran, menentukan tipe kebocoran, evaluasi respons setelah kebocoran, reduksi laju kebocoran, fraksi kerusakan generik, menentukan luas konsekuensi. Ini adalah penentuan yang terakhir, yaitu luas konsekuensi dari COF tersebut. Nah, dari perhitungan sebelumnya maka didapatkan kategori tingkat risiko. Nah, pada pipeline location kanal, bagong, MT14, dan SWO, kita dapatkan COF tertinggi pada pipeline location bagong, 908,859 feet kuadrat. Nah, untuk parameternya yaitu penilaian risk ini didapat dari POF dikalikan COF, di mana hasil atau nilai dari parameter risk tersebut nantinya akan bisa kita gunakan untuk hasil matriks resiko. Dan di sini bisa dilihat bahwa hasil matriks resiko yang tertinggi terdapat pada lokasi MT14, di mana kategorinya medium high. Untuk yang lainnya itu berada pada kategori consequence B dan risknya yaitu low.
Sekian penjelasan compiling tugas 1-6 mata kuliah keandalan, perawatan, dan manajemen resiko. Saya Bima Yoga Panggit. Pamit undur diri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.